Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah, inni bil khair wa afiyah. Selamat pagi adik-adik. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang isim. Jadi hari ini kita akan mempelajari tarkib, susunan kalimat. Nah, di sini adik-adik bisa lihat di buku masing-masing di Ad-Darsul Al-Awwal, cari yang at-tarkib. Nanti di situ ada keterangan isim domir munfasil, isim isyarah, kata tanya, mubtada dan khobar. Adik-adik bisa buka di halaman 12. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Al-Fatihah. Oke, kita akan mempelajari isim domir munfasil terlebih dahulu. Apa sih isim domir munfasil? Nah, isim domir munfasil itu juga biasa disebut dengan kata ganti. Jadi, apa sih pengertian dari isim domir munfasil atau kata ganti itu? Nah, teman-teman bisa lihat di layar. Domir munfasil adalah kata ganti yang dapat berdiri sendiri tanpa menyambung kepada kata benda atau isim. Nah, domir munfasil ini kiranya lebih cepat hanya digunakan untuk menjadi sebuah subjek di dalam suatu kalimat. Jadi, isim domir munfasil itu kata ganti yang dia dapat berdiri sendiri tanpa menyambung kepada kata benda atau isim. Jadi dia independen, bisa berdiri sendiri. Lalu apa saja sih contoh dari isim domir munfasil? Nah, bisa dilihat di slide selanjutnya. Jadi ini adalah macam-macam dari domir munfasil. Apa saja? Yaitu ana atau saya, anta, kamu laki-laki, huwa, dia laki-laki, anti, kamu perempuan, dan dia perempuan. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Ana, saya ya saya, gitu kan. Dia dapat berdiri sendiri tanpa digabungkan sama isim. Seperti itu. Ingat-ingat ya, macam-macam dari domir munfasil apa saja? Ana, anta, huwa, anti, dan hiya. Lalu teman-teman bisa lihat di halaman selanjutnya, yaitu ada isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, kata tunjuk, teman-teman ada yang tahu kata tunjuk seperti apa? Iya, kata tunjuk itu seperti ini dan itu. Nah, di sini ada lil mudzakkar dan lil muannas. Jadi untuk yang laki-laki dan untuk yang perempuan. Yang lil mudzakkar, kata tunjuk ini dia menggunakan hada. Kata tunjuk itu menggunakan dalika. Lalu untuk muannas, di sini ada hadhihi. Ini yang untuk perempuan. Lalu tilka itu untuk perempuan. Nah, kata hada dan kata hadihi atau mempunyai arti ini itu digunakan untuk jarak yang dekat. Sedangkan dalika dan tilka itu digunakan untuk jarak yang jauh. Jadi ini biasanya digunakan untuk yang dekat dan itu digunakan untuk yang jarak jauh. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya. Di sini ada contoh untuk mudzakkar dan muannas. Hada azam, hada talibun, hada sadiqi. Lalu dalika azam, dalika talibun, dalika
sodiqi. Jadi itu untuk yang mudzakkar. Hada untuk yang jaraknya dekat. Ini murid, ini adalah temanku. Ini Azam. Nah, dalika juga gitu, digunakan untuk yang mudzakkar. Itu Azam, itu adalah murid, itu adalah temanku. Lalu yang hadihi atau yang muannas. Di sini ada hadihi hilyah, hadihi talibatun, hadihi sodiqati. Tilka hilyatun, tilka talibatun, tilka sodiqati. Itu yang khusus muannas, hadihi dan tilka. Untuk tabel yang di bawahnya, yang nomor 3 yaitu kata tanya. Nah, teman-teman bisa lihat di buku masing-masing. Di situ ada kata tanya beserta artinya. Lalu ada contoh percakapannya juga. Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, kata tanya yang pertama yaitu ma. Ma memiliki arti apa? Yaitu digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Jadi ma digunakan untuk kata benda yang tidak berakal, seperti meja, buku, pensil, penggaris, dan lain-lain. Lalu bagaimana contoh percakapannya? Nah, di sini ada mahada, apa ini? Hada kitabun, ini buku. Nah, di situ ma digunakan untuk benda yang tidak berakal. Apa ini? Hada kitabun, ini buku. Buku kan merupakan benda yang tidak berakal. Lalu itu yang tadi mudzakkar, hada karena hada ya. Lalu hadihi untuk yang muannas. Ma hadihi, apa ini? Hadihi mistorotun, ini penggaris. Nah, ini untuk yang muannas menggunakan hadihi. Mistoroh dia adalah muannas. Tandanya apa? Tandanya di belakangnya ada tak marbutoh. Lalu yang nomor 2, kata tanya yang nomor 2 yaitu hal. Artinya apakah? Digunakan untuk apa? Untuk menanyakan jawaban iya atau tidak. Nah, biasanya kita kalau mendengar apakah ini benar? Ya, ini benar. Apakah ini benar? Tidak, ini salah. Nah, jadi untuk menanyakan jawaban iya atau tidak. Contohnya, hal hada mirsamun? Apakah ini pensil? Naam, hada mirsamun. Ya, ini pensil. La, hada qalamun. Tidak, ini pena. Jadi hal artinya adalah apakah, digunakan untuk menanyakan jawaban. Biasanya jawabannya itu berupa iya atau tidak. Naam au la. Baik, untuk yang nomor 3, kata tanya yang nomor 3 yaitu man. Artinya adalah siapa. Kata tanya man digunakan untuk menanyakan kata benda yang berakal. Siapa? Jadi digunakan untuk yang berakal. Seperti Zaid atau Muhammad atau Ziyad. Nah, di sini contohnya adalah man hada? Siapa ini? Hada Mahmud. Ini Mahmud. Jadi ini yang mudzakkar. Man hada? Nah, hada dia untuk mudzakkar. Hada Mahmud. Mahmud adalah nama seorang laki-laki. Man hadihi? Siapa ini? Nah, ini untuk yang muannas. Muannas, hadihi Mahmudah. Ini Mahmudah. Nah, Mahmudah ini adalah nama seorang perempuan. Lalu yang nomor 4, kaifa. Artinya adalah bagaimana. Untuk menanyakan keadaan. Jadi bagaimana kabarmu? Bagaimana hari-harimu? Nah, keadaan ya, baik atau buruk seperti itu. Contohnya, kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Ana bi khairil alhamdulillah. Saya baik alhamdulillah. Jadi untuk menanyakan kabar ini
Ini contohnya kebetulan menanyakan kabar. Kaifa haluk? Ana bi khair walhamdulillah. Nah, saya baik alhamdulillah. Lalu yang terakhir. Nah, kata tanya yang terakhir. Min aina? Dari mana? Nah, biasanya ditanyakan kalau kita ketika bertemu atau mengunjungi seseorang yang setelah bepergian. Nah, dari mana? Min aina? Dari mana datangnya suatu benda. Nah, digunakan untuk menanyakan dari mana datangnya suatu benda. Contohnya, min aina anta? Dari mana kamu? Ana min Surabaya. Saya dari Surabaya. Nah, jelas sekali ya, dari mana kamu? Min aina anta? Ana min Surabaya. Jadi itu adalah macam-macam dari kata tanya. Di halaman selanjutnya teman-teman bisa lihat di situ ada keterangan. Nah, untuk pertanyaan siapa namamu, kata tanya yang dipakai adalah ma, bukan man. Kenapa? Hal ini disebabkan yang ditanya adalah bukan orangnya, melainkan namanya. Dan nama itu termasuk benda yang tidak berakal, sehingga bentuk kalimatnya adalah mas muka, bukan manis muka. Nah, jadi karena yang ditanyakan namanya bukan orangnya, jadi harus menggunakan ma. Karena nama itu termasuk benda yang tidak berakal. Seperti itu. Hal ini akan menjadi lain ketika kita memasuki struktur bahasa Indonesia. Ketika kita berkenalan dengan seseorang dan ingin menanyakan namanya, maka kata tanya yang kita gunakan adalah siapa namamu. Barangkali kebiasaan inilah yang menjadikan kita bertanya-tanya, mengapa yang dipakai dalam bahasa Arab bukan manis muka, akan tetapi mas muka. Jadi berbeda ya kalau kita berkenalan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, ketika kita menggunakan bahasa Arab, kita menggunakan mas muka. Itu mempunyai arti siapa namamu, jadi bukan menggunakan manis muka. Karena diingat kembali, karena nama adalah benda yang tidak berakal. Yang ditanyakan kan namanya, bukan orangnya. Nah, seperti itu bisa dipahami. Untuk tarkib yang selanjutnya atau isim yang selanjutnya yaitu mubtada dan khobar. Nah, apa pengertian dari mubtada dan khobar? Mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Jadi mubtada dia itu yang letaknya berada di awal kalimat, biasanya di awal kalimat, dan berkedudukan sebagai subjek. Dia sebagai subjek atau pelaku. Sedangkan khobar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Jadi khobar itu selalu mengikuti mubtada. Lalu di kolom selanjutnya atau di tabel selanjutnya, di situ ada contoh, bisa teman-teman lihat. Contoh yang nomor 1, huwa Faruk, dia Faruk. Yang nomor 2, hiya Hilyah, dia Hilyah. Anta Umar, kamu Umar. Antir Ruqayyah, kamu Ruqayyah. Ana Mahmud, saya Mahmud. Nah, khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Jika mubtada berbentuk mudzakkar, maka khobar harus mudzakkar. Lalu jika mubtada berbentuk muannas, maka khobar harus muannas. Nah, sebagaimana yang sudah saya katakan sebelumnya, khobar mengikuti mubtada. Jadi jika mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Jika mubtadanya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Nah, itu di situ contohnya jelas sekali ya. Huwa Faruk. Huwa adalah dia laki-laki. Nah, dia sebagai mubtada. Lalu Faruk dia adalah sebagai khobar. Khobarnya mengikuti mubtada. Nah, itu kan sama kan? Mubtadanya mudzakkar, lalu khobarnya juga mudzakkar. Anti Ruqayyah. Nah,
Anti kamu perempuan. Ruqayyah adalah nama perempuan. Anti sebagai mubtada, Ruqayyah sebagai khobar. Jadi sama-sama muannas. Nah, di situ ada telaah dan analisis contoh. Jadi di sini ada contoh yang salah. Teman-teman bisa menganalisisnya ya. Kalimat yang pertama yaitu hiya Faruk. Kata hiya harusnya kan huwa, karena Faruk adalah nama laki-laki. Nah, jadi ini salah ya, mubtadanya dia muannas tetapi khobarnya adalah mudzakkar. Jadi dia adalah salah. Yang benar bagaimana? Iya, yang benar adalah huwa Faruk, karena Faruk adalah laki-laki dan Faruk posisinya sebagai khobar yang harus mengikuti mubtada. Lalu yang nomor 2, huwa Hilya. Nah, kata huwa harusnya diganti menjadi apa? Karena Hilya adalah nama perempuan. Nah, iya, jadi harus diganti dengan kata hiya. Hiya Hilya, karena Hilya adalah nama perempuan. Hilya sebagai khobar yang harus mengikuti mubtada. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan dari isim tarkib ya. Jadi di bab 1 ini kita mempelajari tentang isim dhamir munfasil atau kata ganti, lalu isim isyarah atau kata tunjuk, lalu kata tanya, dan yang terakhir adalah mubtada dan khobar. Semoga penjelasannya bisa dipahami dan semuanya bisa mengerti lalu mengerjakan soal dengan baik. Jangan lupa untuk mengulang kembali materi yang sudah saya berikan hari ini. Nanti saya akan memberikan latihan soal dan teman-teman mengerjakannya di rumah. Baik, saya akhiri. Ilal liqa, syukron katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.